Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan kompilasi soal UM UNER. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Paus dan hiu adalah hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia, sebab hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia memiliki kelenjar susu. Nah, paus memang dia secara evolusi berasal dari kelompok hewan mamalia berkaki empat ya. Nah, ini dia hewan mamalia ya. Karena dia hewan mamalia, maka dia melahirkan ya atau vivipar dan punya kelenjar susu. Nah, kelenjar susu ini digunakan untuk menyusui anaknya yang baru dilahirkan. Nah, makanya dia itu akan melindungi bayinya ketika baru lahir ya. Karena untuk paus ini adalah parental care ya, atau dia adalah kelompok hewan yang mengasuh anaknya seperti itu. Nah, sedangkan kalau hiu ini bukan mamalia ya, melainkan apa? Melainkan Pisces yang berasal dari kelompok Chondrichthyes ataupun ikan bertulang rawan seperti kayak ikan pari dan sebagainya. Nah, karena dia Pisces, maka untuk sifatnya pada kelompok hiu ini dia adalah ovovivipar ya. Jadi dia bertelur, kemudian telurnya disimpan di dalam tubuh hewan betinanya sehingga nanti akan dilahirkan anak. Nah, nanti dia nggak nyusui kayak yang paus tuh, enggak ya. Berarti ini untuk yang hiu ini bukan golongan mamalia ya. Nah, salah. Kemudian hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelas mamalia memiliki kelenjar susu. Nah, emang benar ya. Jadi untuk kelompok mamalia ini dia ada kelompok monotremata, kemudian ada marsupialia dan eutheria. Nah, untuk penjelasan tentang monotremata, marsupialia, eutheria silahkan untuk melihat ya untuk pembahasan di soal yang sudah ada di video sebelumnya. Oke ya, maka untuk kali ini jawabannya benar salah yaitu yang delta. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Seorang wanita buta warna jika memiliki anak laki-laki dapat dipastikan menderita buta warna. Sebab seorang anak laki-laki buta warna mendapat gen buta warna dari kedua orang tuanya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk buta warna ini adalah penyakit yang terpaut oleh kromosom X pada kelaminnya atau linkage sex gitu ya. Nah, karena dia terpaut oleh kromosom X, maka rasio untuk diwariskan pada anak laki-lakinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan pada anak perempuan. Nah, kenapa demikian? Karena pada anak laki-laki ini dia bersifat hemizigot ya. Yang artinya dia hanya memiliki satu kromosom X pada kelaminnya ya, karena satunya lagi Y ya, dia ada XY gitu kan. Nah, apabila X-nya ini dia kena mutasi ya ataupun dia nggak normal ya udah, maka dia langsung penderita ya, bukan lagi karier. Beda sama yang perempuan. Maka di sini apabila ada perkawinan dari perempuan S colorblind menikah dengan laki-laki ya XY, misalkan dia normal. Nah, apabila ini kita masukkan pada tabel Punnett ya, nah itu ada XCB. Nah, ini dari ibu dan XY ini dari ayahnya. Kalau kita lihat untuk kromosom kelamin dari ibunya ini dia diwariskan baik pada perempuan maupun pada anak laki-lakinya. Nah, kalau pada anak perempuan, misalkan kok ayahnya itu dia normal, XCB, nah ini S dari ayahnya, kemudian SCB dari ibunya, nah dia masih karier ataupun
dia normal karir. Tapi kalau untuk SCB diwariskan kepada anak laki-lakinya, nah dia jadi XCBY. Ini juga XCBY. Nah, maka di situ untuk kromosom X dari sel kelamin laki-laki itu bukan diwariskan dari ayahnya ya, melainkan dari ibunya. Jadi ibunya sangat berpengaruh terhadap kromosom untuk anak laki-lakinya. Jadi ini untuk yang pertama, dia dapat dipastikan buta warna, benar ya. Yang berikutnya, sebab seorang anak laki-laki buta warna mendapat gen buta warna dari kedua orang tuanya. Nah, ini bukan dari kedua orang tuanya ya, tapi buta warna dari ibunya, sebab dia terpaut oleh kromosom X yang bersifat linkage sex ya. Nah, linkage sex itu dia di situ kromosom X dari anaknya berasal dari ibunya, bukan dari ayahnya. Kalau dari ayahnya itu adalah kromosom Y. Maka untuk yang kedua ini salah. Benar salah, maka jawabannya adalah yang Charlie. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Endosperma memiliki susunan kromosom triploid sebab endosperma terbentuk hasil dari pembuahan ganda pada angiospermi. Nah, jadi untuk endosperma memang itu adalah hasil dari fertilisasi antara inti generatif 2 dengan inti polar ya, ataupun IKLS, di mana kalau inti generatif 2 ini sifatnya adalah N, kalau inti polar N plus N. Jadi kalau dia mengalami proses fertilisasi akan membentuk 3N atau kita kenal sebagai triploid ya. Maka ini benar ya untuk yang pertama. Kemudian sebabnya endosperma terbentuk hasil pembuahan ganda. Nah, untuk istilah pembuahan ganda ini adalah istilah bagi kelompok angiospermi ya. Kenapa kok dia pembuahan ganda? Karena di situ untuk yang inti generatif 1 akan membuai ovum, sehingga di situ akan terbentuk yang namanya zigot ya, 2N. Hasil dari penyatuan N pada inti generatif 1 dan N dari ovum ya. Kemudian yang kedua ada penyatuan atau fertilisasi dari inti generatif 2 dengan inti polar ya, atau IKLS. Nah, di situ IG2 adalah berkromosom N dan IKLS N plus N, sehingga akan terbentuk endosperma, yaitu 3N. Nantinya endosperma ini akan berperan sebagai cadangan makanan pada bijina. Berarti untuk yang kedua, endosperma terbentuk hasil pembuahan ganda, ini apa dulu? Dari IG1 atau IG2, kan gak jelas. Nah, maka ini kurang benar ya. Nah, maka jawabannya benar. Salah yaitu yang Charlie. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Persamaan mitokondria dan kloroplas. 1 memiliki 2 lapis membran, 2 mengandung DNA dan ribosom, 3 membran dalam mengalami pelipatan, 4 membentuk ATP. Nah, untuk kelompok organel mitokondria dan kloroplas memang ini adalah kelompok organel yang tergolong membran ganda ya. Artinya dia terbungkus oleh 2 atau lebih lapis membran gitu ya. Nah, tetapi ada perbedaan ya. Kalau pada mitokondria ini dia terdiri atas 2 kompartemen membran ya. 2 kompartemen membran, yaitu ada membran luar dan
membran dalam, nanti ada yang melekuk disebut dengan krista gitu ya. Kemudian kalau untuk kloroplas ini terdiri atas 3 kompartemen membran. Yang pertama ada membran luar, membran dalam, dan ada membran tilakoid. Nah, berarti untuk yang pertama memiliki 2 lapis membran ini kurang benar ya, karena ini hanya mengacu pada mitokondria saja. 1 salah, maka 3 salah ya. Lagi-lagi untuk membran dalam yang mengalami pelipatan ini sebagai krista ya. Krista itu pada mitokondria, bukan pada kloroplas. Kemudian yang kedua, mengandung DNA dan ribosom. Memang pada kelompok organel membran ganda ini kan terbentuk dari hasil endosimbiotik sel prokariotik kan. Nah, maka karena dia terbentuk dari endosimbiotik sel prokariotik, maka untuk kelompok organel membran ganda ini punya DNA dan punya ribosom sendiri ya, atau yang kita kenal sebagai organel semi otonom yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebagian proteinnya sendiri. Nah, maka untuk yang nomor 2 ini benar ya, baik itu mitokondria dan kloroplas dia punya DNA dan ribosom. 2 benar, kemungkinan 4 benar. Membentuk ATP. Nah, memang untuk kelompok mitokondria ini jelas ya. Dia dikenal sebagai the power of house atau rumah pembangkit tenaga atau energi ya. Nah, bagaimana Kak kalau kloroplas? Nah, pada kloroplas ini juga ada ya proses pembentukan ATP. Khususnya di mana? Khususnya pada bagian membran tilakoid. Di jalur reaksi terang ya. Nah, disitu dia akan dihasilkan sejumlah 2 ATP dan ada 2 molekul NADPH2 ya. Nah, berarti ini sini dihasilkan ATP ya. Nah, maka untuk jawaban kali ini 2 dan 4 yaitu yang Charlie. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Pernyataan yang terkait dengan hibridoma. 1. Fusi sel somatik. 2. Rekombinasi DNA. 3. Mieloma. 4. Antibodi poliklonal. Nah, untuk istilah dari hibridoma itu sendiri adalah fusi sel atau penyatuan sel ya. Penyatuan sel. Jadi di sini ada 2 sel yang berasal dari organisme sama atau beda, kemudian dia disatukan sehingga pada sel yang dilakukan proses hibridoma nanti selnya ini akan mengandung rekombinasi gen atau mengandung campuran gen gitu ya dari kedua sel tersebut. Nah, seperti itu. Biasanya untuk hibridoma ini dilakukan untuk pembuatan apa? Pembuatan antibodi monoklonal. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa kalian lihat pada video yang sebelumnya berkaitan dengan hibridoma ini ya. Nah, di mana untuk antibodi monoklonal ini ya itu memiliki sensitivitas yang lebih dibandingkan apa? Dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Sehingga hal tersebut akan dapat lebih fokus ya untuk menangani jenis antigen tertentu saja gitu ya. Nah, untuk pada kelompok antibodi monoklonal ini dia dihasilkan dari penyatuan antara apa? Antara sel limfosit
dengan sel kanker atau sel mieloma ya, sehingga nanti akan dihasilkan suatu sel yang mampu membelah secara cepat dan juga menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya disebut monoklonal ya. Seperti itu. Sekarang satu, fungsi sel somatik. Nah, ini benar ya. Satu benar, maka tiga benar. Dua, rekombinasi DNA benar. Empat, antibodi poliklonal. Nah, kalau untuk poliklonal ini terbatas hanya dihasilkan oleh limfosit B pada umumnya. Kalau yang dari hibridoma dinamakan dengan antibodi monoklonal. Maka untuk jawabannya 1, 2, 3 yaitu yang alfa. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk soal terakhir ya dari UM-UNER untuk paket yang ini. Bagian daun yang mengandung kloroplas adalah 1. Palisade, 2. Mesofil, 3. Spons, 4. Sel penjaga. Jadi, daun ini adalah organ tumbuhan yang bisa berfungsi sebagai tempat fotosintesis, sebagai tempat respirasi, dan juga sebagai tempat transpirasi atau penguapan ya. Nah, pada fotosintesis di sini karena pada bagian organ daun, tepatnya di bagian mesofil, baik itu mesofil palisade maupun mesofil spons bunga karang, itu dia punya kandungan kloroplas. Nah, kloroplas ini nanti dia mengandung klorofil ya. Nah, klorofil ini adalah pigmen yang digunakan sebagai fotosintesis ya. Maka di situ dia bisa melakukan terjadinya proses fotosintesis. Makanya untuk mesofil palisade dan spons ini dikatakan juga sebagai parenkim asimilasi ya, atau klorenkim. Nah, selain itu juga pada bagian organ tumbuhan untuk yang di daun yang mengandung kloroplas dalam jumlah yang agak banyak juga ada di mana? Ada di bagian stomata ya. Nah, pada bagian stomata ini dia nantinya akan digunakan sebagai jalan keluar masuknya gas, juga penghilangnya air atau transpirasi. Nah, di stomata ini terdiri atas ada sel tetangga dan ada sel penjaga atau guard cell. Nah, di bagian guard cell inilah itu terdapat kloroplas ya, yang mengandung klorofil, sehingga nanti akan menyuplai kandungan makanan untuk aktivitas metabolisme sel yang ada di bagian guard cell itu ya. Nah, berarti untuk soal ini satu benar ya. Nah, satu benar, maka tiga benar. Yang kedua mesofil benar ya. Kemudian sel penjaga juga benar ya. Nah, 1, 2, 3, 4 semuanya benar, yaitu yang E. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada perbedaan pendapat ataupun masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.